fungsi pengadaan di apotek ini meliputi 1. Fungsi biaya. Ini menaikkan keuntungan dengan menurunkan biaya pengadaan melalui A. Pengaturan sediaan optimal, B. Pengaturan sistem sediaan yang optimal, ini administrasi, distribusi, penjadwalan, dan lain-lain. Kemudian yang C. Penanganan barang slow moving yang rusak dan lain-lain. Kemudian yang kedua, ini fungsi perolehan, ini mengadakan pengadaan untuk kebutuhan penjualan dengan menetapkan kapan barang diperoleh, bagaimana cara memperolehnya, kemudian siapa pemasoknya, kemudian bagaimana memasoknya ke unit atau lini penjualan. Kemudian sistem pengadaan barang dikatakan baik bila memenuhi kriteria sebagai berikut. 1. Terjadi kesetimbangan komposisi, misalnya barang fast moving lebih diprioritaskan daripada yang slow moving. Kemudian yang kedua, mampu melayani produk yang diperlukan konsumen. Yang ketiga, terjadi kesetimbangan antara persediaan dengan seluruh permintaan atau keseimbangan total. Kemudian yang keempat, tidak terjadi kelebihan persediaan yang dapat merugikan apotek yang disebabkan oleh barang yang belum atau tidak laku dan sudah kadaluarsa. Kemudian proses pengadaan obat di apotek, ini yang pertama, pengadaan dalam jumlah terbatas. Ini adalah pengadaan yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan dalam jangka pendek, misalnya 1 atau 2 minggu. Yang kedua, ini pengadaan secara spekulasi. Pengadaan ini dilakukan dalam jumlah yang lebih besar dari kebutuhan. Pengadaan terencana, ini cara pengadaan ini berkaitan dengan pengendalian persediaan barang yang dilakukan dengan cara membandingkan jumlah pengadaan. Yang keempat, pengadaan secara intuisi. Ini cara ini dilakukan pada sediaan farmasi yang diperkirakan akan mengalami peningkatan permintaan dalam kurun waktu tertentu. Kemudian yang kelima adalah konsinyasi. Ini pengadaan dengan cara konsinyasi, yaitu pemilik barang menitipkan kepada apotek. Jadi proses pengadaan ini, misalkan ada pengadaan dalam jumlah terbatas, ini hanya sesuai dengan kebutuhan saja. Misalkan dalam jangka pendek, misalnya 1 atau 2 minggu, ini juga disesuaikan dengan modal yang ada. Kemudian pengadaan secara spekulasi ini dilakukan dalam jumlah yang lebih besar dari kebutuhan. Jadi spekulasi ini biasanya kalau misalkan ada BBF yang menginformasikan, misalkan katakanlah bulan depan akan ada kenaikan harga, Mbak. Nah, misalkan seperti itu. Nah, kita berspekulasi, ya sudahlah, ordernya kita tingkatkan misalkan, karena kita berspekulasi mungkin nanti bulan depan itu sudah naik harganya, dan kemungkinan bulan depan kalau kasus-kasusnya untuk obat katakanlah meningkat, nah ini nanti di sini nanti untuk keuntungannya nanti juga akan meningkat, misalkan seperti itu ya. Kemudian pengadaan yang terencana ini misalkan terkait dengan pengendalian persediaan barang ya, jadi kita rencanakan dengan rinci, jadi bisa kita kendalikan ya untuk persediaannya ya, jadi tidak dengan spekulasi tadi. Kemudian pengadaan secara intuisi, jadi ini misalkan terkait dengan peningkatan permintaan dalam kurun waktu tertentu, misalkan bulan depan mungkin dari data epidemiologi ya Bapak Ibu kan sebelumnya Bapak Ibu sudah mempelajari ya tentang pengadaan ya, di situ nanti ada metode epidemiologi, konsumsi, kombinasi begitu ya, ada juga just in time. Nah, di sini intuisi mungkin di sini bulan depan nanti data epidemiologinya mungkin di situ ada pola penyakit, misalkan pola penyakitnya diare, mungkin di bulan-bulan depan mungkin peningkatan pola penyakit diare misalkan seperti itu ya, karena cuacanya atau mungkin cuaca peralihan begitu ya, akan banyak diare, akan banyak batuk flu. Nah, di situ bisa kita tingkatkan ya permintaan, atau di sini bisa kita tingkatkan untuk pengadaan obat-obat atau terkait dengan obat anti diare misalkan seperti itu ya. Terus yang kelima konsinyasi. Konsinyasi ini mungkin Bapak Ibu sudah sering ini ya, sudah sering menjumpai ya konsinyasi yang ada di apotek. Misalkan
PBF-nya atau produsennya titip dulu, barangnya dititipkan dulu, misalkan madu seperti itu ya, dititipkan dulu. Nanti kalau jumlahnya sudah habis baru bisa dibayarkan gitu ya. Jadi tidak ada tenggang waktu pembayaran ya, misalkan tenggang waktunya 30 hari nanti harus dibayar, habis nggak habis pokoknya harus dibayar. Nah, tidak seperti itu nggih bedanya. Terus obat fast moving. Obat fast moving ini merupakan obat yang pergerakannya cepat. Jadi fast moving ya, ini perputaran atau pergerakannya cepat dalam artian obatnya ini lebih cepat terjual. Contoh pengadaan barang untuk 1 minggu, tetapi barangnya sudah habis terjual dalam jangka waktu kurang dari 1 minggu. Nah ini misalkan obat-obat ini, misalkan Bapak Ibu menyebutnya kacang goreng gitu ya. Jadi obatnya ini langsung pengadaan baru seminggu, belum ada 1 minggu sudah langsung habis. Begitu gini. Jadi masuk ke dalam golongan obat yang fast moving atau pergerakannya cepat atau yang perputarannya cepat. Kemudian obat-obat slow moving. Obat slow moving ini adalah obat yang pergerakannya lambat atau perputarannya lambat. Ini bisa diartikan terjual dalam waktu yang relatif lama. Jadi waktunya relatif lama. Ini contohnya adalah obat yang mengalami pengeluaran 2 atau 3 kali dalam kurun waktu 3 bulan. Jadi dalam kurun waktu 3 bulan, obatnya hanya terjual mungkin 2 atau 3 kali saja. Begitu ya Bapak Ibu. Nanti mungkin contohnya di obat-obat narkotik psikotropik gitu ya. Terus untuk sistem pengadaan obat fast moving, jadi obat dalam jumlah pemakaian paling banyak sehingga perlu dipastikan tersedianya stok yang cukup untuk menghindari terjadinya kekurangan atau kekosongan yang dapat menghambat pelayanan kepada pasien di apotek. Jadi terkait dengan obat-obat fast moving, terkait dengan obat yang perputarannya cepat atau pergerakannya cepat, sehingga ini kemungkinan paling banyak dipakai ya, paling banyak terjual di apotek. Jadi dipastikan ya stoknya harus tersedia yang cukup. Jadi untuk menghindari terjadinya kekurangan atau kekosongan stok. Jadi biar pasien datang itu tidak dalam kondisi kecil gitu ya. Kalau kecil nanti kan citra dari apoteknya itu tadi ya Bapak Ibu, citranya jadi jelek, kok obat kok ora tahu enek misalkan seperti itu ya. Jadi tadi. Kemudian sistem distribusi obat fast moving. Jadi mekanisme pendistribusian ini dimulai dari resep dokter, selanjutnya permintaan obat pasien ini membawa resep dokter ke apotek, kemudian pihak apotek mengecek obat dan meracik obat yang ada dalam resep. Proses penyerahan obat ke pasien dimulai dari pasien memberikan resep obat ke petugas apotek, kemudian diproses, setelah itu diberikan ke pasien. Obat diberikan berdasarkan resep dokter, tidak ada unit yang diprioritaskan dalam pendistribusian obat karena harus sesuai dengan nomor antrian. Dalam proses pendistribusian, petugas menyerahkan dan memberikan edukasi obat kepada pasien. Kemudian sistem pengadaan untuk obat slow moving ini dilakukan dalam jumlah terbatas, pembeliannya dilakukan apabila obat sudah menipis. Obat yang sudah menipis diketahui melalui kartu styling yang diisi setiap pergantian shift melalui kartu obat yang terjual. Jadi Bapak Ibu nanti untuk pengecekan ya atau pengontrolan obat untuk pengendalian persediaan ya, nanti bisa dilihat atau bisa dicek melalui kartu styling. Jadi perbedaan kartu styling dengan kartu stok. Kalau kartu styling ini biasanya yang biasanya ini Bapak Ibu, yang biasanya digunakan untuk keseharian ya, atau yang biasanya ada di rak-rak obat atau yang ada di etalase dan seperti itu kartu styling. Jadi untuk pengendalian persediaan keseharian ya begitu ya. Tetapi kalau kartu stok ini lebih menyeluruh. Jadi kalau kartu stok ini biasanya juga memuat stok-stok yang ada di gudang. Tetapi memang hampir mirip ya kartu styling dan kartu stok ini biasanya kalau di apotek memang menyebutnya kartu stok begitu saja ya. Tetapi kalau ada menyebut kartu styling, itu kartu styling itu biasanya yang untuk mengontrol persediaan ya atau pengendalian persediaan harian di situ ya, yang digunakan atau diisi setiap pergantian shift yang sehari-harinya digunakan ya. Tapi kalau kartu stok ini bisa memuat stok yang ada di gudang, jadi keseluruhan.
Kemudian sistem distribusi obat slow moving, ini mekanisme pendistribusiannya dimulai dari resep dokter. Oh ini sama kayak tadi ya, distribusiannya. Kemudian hal-hal yang harus diperhatikan dalam pengadaan sediaan farmasi, ini berasal dari sumber yang resmi, jadi terkait dengan legalitas PBF. Kemudian berdasarkan buku Defekta, jadi berdasarkan buku ini ya, atau buku-buku yang memuat misalkan stoknya menipis begitu. Kemudian rencana anggaran belanja, kemudian yang keempat pemilihan PBF yang sesuai. Kemudian pengendalian persediaan metode konsumsi, ini nanti ada metode Pareto atau metode ABC. Jadi Bapak Ibu akan mengenal atau akan diklasifikasikan, akan digolongkan untuk pengendalian persediaan, nanti ada metode Pareto atau biasa dikenal dengan ABC. Jadi di sini ada analisis, ini yang menekankan pada persediaan yang mempunyai nilai penggunaan relatif tinggi atau lebih mahal. Metode ini membagi item berdasarkan persen penggunaan dana dengan jumlah obat yang tersedia. Misalkan kelompok A, B, dan C. Jadi kategori atau klasifikasi atau penggolongan obat A, obat B, dan obat C. Kalau golongan obat A, ini jika obat masuk ke dalam 75% tertinggi dari nilai pemakaian. Jadi itu tadi Bapak Ibu golongan obat A, ini atau biasa disebut dengan obat fast moving. Jadi di sini obatnya ini masuk ke dalam 75% tertinggi dari nilai pemakaian. Pengendaliannya terhadap 20% item obat mampu mengendalikan 75%. Jadi itu tadi obat yang fast moving. Kelompok A ini obat yang paling banyak jumlahnya paling banyak jumlah penjualannya atau fast moving atau dapat berupa obat mahal, yaitu tadi. Jadi obat fast moving ini adalah obat yang relatif mahal. Jadi relatif mahal dalam hal ini masuk ke dalam 75% tertinggi dari nilai pemakaian. Jadi nilai pemakaian modalnya. Jadi dalam artian obatnya ini mahal. Kemudian kalau mau order, ini biasanya menggunakan sekitar istilahnya ini modalnya yang digunakan untuk order. Jadi kalau mau order ini nanti membutuhkan modal yang relatif tinggi, begitu ya. Tetapi untuk perputarannya ini dia cepat. Jadi perputarannya cepat atau yang paling laku, begitu ya. Jadi sudah obatnya paling laku, harganya paling mahal. Nanti kalau mau ini ya, kalau mau pengadaan nanti juga modalnya ini relatif lebih besar gitu ya. Jadi contohnya adalah misalkan Kataflam atau misalkan Imodium seperti itu ya. Jadi istilahnya obatnya mahal tetapi paling laku. Tapi untuk misalkan kita mau pengadaan atau perencanaan, nah ini nanti membutuhkan modalnya yang relatif lebih besar atau relatif lebih tinggi. Maka perlu mencari penurunan harga yang besar untuk penyimpanan harus diperhatikan. Kita kontrol ketat oleh staf, order besar dicatat juga lebih ketat. Kemudian ada kelompok B atau untuk klasifikasi atau penggolongan yang B ya. Ini penjualannya agak lambat, harganya relatif lebih murah. Jadi lebih murah dibandingkan obat A. Untuk penjualannya juga relatif lebih lambat ya dibandingkan dengan yang golongan atau yang kategori A. Kemudian untuk kelompok C, ini obat slow moving atau dapat berupa obat yang paling murah. Jadi kalau untuk obat yang golongan C atau yang kategori C, ini biasanya relatif lebih murah. Kemudian untuk perputarannya ini lebih lambat. Jadi perputarannya lebih lambat, jadi hanya seperti tadi yang sekitar mungkin bisa hanya 3 kali sampai 5 kali saja dalam kurun waktu 3 bulan. Jadi hampir relatif lambat sekali begitu ya, dan obatnya relatif murah. Tetapi ada beberapa obat memang harusnya kategori atau ini golongannya adalah golongan C karena obatnya ini relatif murah, perputarannya lambat. Tetapi dikarenakan untuk penyimpanannya, kemudian untuk pengawasannya, untuk pelaporannya, ini istilahnya membutuhkan
istilahnya ribet begitu ya, atau membutuhkan effort kita atau membutuhkan tenaga kita yang lebih untuk hal pengawasan ya, untuk hal pengawasan, untuk hal penyimpanan, untuk hal pelaporan begitu ya. Jadi ada beberapa obat yang harusnya masuk kelompok atau golongan C, tetapi karena itu tadi untuk penyimpanan, untuk pelaporan dan untuk pengawasannya ini membutuhkan effort kita yang lebih sehingga obat tersebut masuk kategori A. Jadi ada pengecualian ya. Ada pengecualian obat-obat narkotik, contohnya kodein seperti itu nggih. Jadi walaupun ini obatnya murah, kemudian mungkin perputarannya nggih, perputarannya tidak seperti kacang goreng atau perputarannya mungkin relatif lebih lambat atau lambat sekali, tetapi karena ini butuh pengawasan kita yang ekstra, istilahnya butuh penyimpanannya, dalam penyimpanannya juga harus diawasi dengan ekstra atau lebih effort kita lebih ekstra begitu nggih. Terus untuk pengawasannya, penyimpanannya itu kita harus lebih ekstra sehingga obatnya tersebut masuk ke dalam klasifikasi atau penggolongan obat kategori A nggih. Pengecualian ya untuk obat-obat golongan narkotik, contohnya kodein itu tadi. Kemudian ada juga metode VEN, ini VEN ya, dikelompokkan berdasarkan derajat kepentingan obat. Misalkan obat vital, obat vital ini adalah obat yang harus ada ya, yang memang harus ada di apotek. Kemudian obat-obat esensial, ini obat yang penting ada, yang penting diadakan ya, yang penting diadakan di apotek, obat esensial. Kemudian ada juga obat non esensial, ini golongan yang kurang penting, jadi yang agak sulit diterapkan di apotek itu tadi. Ya, ini mungkin beberapa materi ya tentang obat fast moving dan slow moving terkait dengan sistem pengadaan, distribusi, mungkin terkait juga dengan tadi klasifikasi ya, ada penggolongan obat A, penggolongan obat B, obat C. Kemudian di sini ada juga pengecualian ya Bapak Ibu untuk golongan obat C ini yang seharusnya masuknya penggolongannya di kategori obat C, tetapi karena butuh pengawasan kita yang ekstra dalam hal penyimpanan juga, penyimpanannya lebih membutuhkan pengawasan kita yang lebih ekstra, yang membutuhkan effort kita yang lebih ekstra dalam hal pengawasan, dalam hal penyimpanan, dalam hal pelaporan, sehingga di obat-obat narkotik, khususnya narkotik ini harus membutuhkan effort kita lebih besar sehingga masuk ke dalam kategori atau klasifikasi obat yang kategori A gitu. Oke, Bapak Ibu dari manajemen untuk hari ini, karena manajemen hanya ini Bapak Ibu hanya satu SKS gitu, jadi memang untuk presentasinya hanya sebentar, untuk materinya hanya sebentar, dan ya seperti yang sudah disampaikan, manajemen ini suatu pendahuluan manajemen belum saya sampaikan gitu. Walah, kontraknya berarti belum. Jadi manajemen ini suatu ini Bapak Ibu ilmu atau seni ya. Jadi ilmu atau seni kita dalam memanage ya, atau suatu ini kemampuan kita ya. Jadi hanya kemampuan kita, ilmu kita, seni kita dalam mengatur atau memanage ya, manage yang kegiatan yang sudah kita lakukan. Itu untuk manajemen Bapak Ibu, mungkin ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau sharing, silahkan monggo. Sebenarnya gitu sudah paham Jelas dulu Bu. Hari ini kuliahnya apa saja Bu? Saya saja atau ada kuliah yang lain? Masih banyak pelajaran. Praktikum formula dan teknologi sediaan steril. Oh, tidak jadi kosong berarti? Sebagian. Oh, sebagian kosong, sebagian. Oh. Berarti ini Bapak Ibu kuliahnya cuma 10 kali pertemuan saja nggih? Cuma 5 minggu nggih berarti nggih. Kayaknya untuk
Nggih, maraton sekali nggih. Jadi setiap Jumat itu materi-materi ngoten nggih Mas Imam, langsung dibluduk-bluduk gitu. Ya, makanya dilebur dulu Bu. Blub-blub ini materi yang mana, ini anu yang mana, begitu nggih Bu, malah nganti bingung nih. Nggih. Kok tatap mukanya nggak hari Jumat aja ya Mas, kok malah Sabtu ya? Saya kok malah senangnya tatap mukanya Jumat aja. Oh, ngoten. Makanya kok malah Sabtu, saya mikirnya Sabtu itu apa ndak malah leren, istirahat, jadi malah enak materi aja. Walah, jebulnya kalau Jumat ya masih ada pelayanan gitu. Jadi kita Senin Sabtu. Jadi sudah pernah datang ke ini Mas, ke kampus untuk praktek, benar-benar praktek asli lihat labnya? Sudah Sudah. lumayan lama Bu. Di awal dulu Bu, Oh, semester awal. praktek farmasetika itu niku Bu, ilmu resep niku. Oh, Iya. Ya, karena pandemi kemarin akhirnya ke sini Bu. oh, alah nggih. Iku nggih disuruh piket njian. Kalau kalau terakhir-terakhir niku nggih disuruh piket njian Bapak Ibu. Udah Bu, ya kayak siswa. Oh, nggih berarti Siswa anak lagi Bu. nggih, berarti sami nggih. Kurang baik. Nggih. Mungkin sama. Sama gitu. Hanya yang di reguler kan juga saya kan ngajar di reguler Bu, itu juga praktek farmasetika sama ilmu resep itu kalau mau pulang itu ayo piket dulu gitu. Ayo siapa yang piket gitu ya. Oh ini tidak diurak-urak Bu. Enggak, nanti tidak kuat nanti. Lagian juga di rumah kerjaannya juga gitu kok Bu, sama aja. Nggih. Loh, berarti kalau datang ke kampus itu sehari atau 2 hari nginep ngoten? Sehari Bu, sehari Bu. Oh, sehari. Bisa. Oh, nggih. Berarti mboten nginep ya Bapak Ibu? Nggih. Mboten nggih. Khusus nih. Kalau kita keseringan nggak mau pulang lagi ke sini. Lihat Ibu, soalnya Lihat yang lainnya soalnya. ya, Pak Ibu mungkin kalau ada yang mau ditanyakan, kalau misalkan saya akhiri saat ini mungkin apakah berkenan atau mungkin sepakat? Siap, boten napa-napa nggih. Nggih, sepakat nggih dadosé boten ada paksaan nggih Bapak Ibu kalau misalkan saya akhiri nggih sepakat biar Bapak Ibu bisa istirahat dulu. Matur suwun sangat, soalnya saya 2 jam cuap-cuap nggih, sampun niki Bapak Ibu. Rasanya sudah kering. Ya, matur suwun sangat sampun dimaklumi Bapak Ibu. Ya, mungkin cukup sekian lah. Cukup sekian Bapak Ibu. Mungkin ini pertemuan dari saya untuk suami edukasi dan manajemen. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin kalau mau ditanyakan bisa Bapak Ibu. Kalau mau japri ke saya juga boleh. Insya Allah saya ini membuka, ini Bapak Ibu membuka kesempatan. Ya, Ini tetap ada waktu. Insya Allah saya balas. Terima kasih Bapak Ibu, kurang lebihnya mohon maaf.
saya akhiri. Selamat melanjutkan aktivitas yang lainnya. Selamat melanjutkan perkuliahan lagi kalau masih ada mata kuliah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Oleh metu Mas. Lanjut enggak, Pak? Mas Im, iki kok 1:30 lagi mulai lagi.